Oke, halo, selamat datang di tutorial dikit ya. Oke, jadi untuk praktikum, ini soal yang ke-1, ini kan jelasin konsep error dalam metode numerik. Kan kemarin udah sempat dibahas juga di kelas, itu jelasin aja. Dari 1, ada error apa aja, terus 2, bisa jelasin definisi errornya seperti apa, terus 3, bisa definisiin formulanya seperti apa, rumusnya seperti apa, terus yang keempat, kalau misalnya mau, bisa juga jelasin penggunaan error ini biasanya digunakan saat apa, error ini digunakan saat apa gitu. Nah, oke itu soal yang ke-1 harusnya gampang, dijelasin aja, secara singkat juga bisa ya. Yang kedua, ini kan soal yang harus menggunakan program. Untuk programnya itu bebas pakai bahasa apa aja. Mau Python, mau Fortran, mau MATLAB, terserah lah ya. Nah, terus gimana sih cara ngerjainnya? Pertama kita baca dulu soalnya. Kan ini dijelasin tekanan barometer bergantung terhadap ketinggian. Nah, berarti tekanan ini bergantung terhadap ketinggian berdasarkan fungsi ini. Fungsinya yang itu, terus kan ini kita punya apa bentar. Nah, di sini kita punya P sama dengan P0 eksponensial dari M, G, R0, T0, H. Terus kita punya ini sebenarnya dari variabel-variabel ini udah ada angkanya, P0 udah ada angkanya. Terus G udah ada angkanya, M udah ada angkanya, R0 udah ada angkanya, T0 udah ada angkanya. Berarti kalau dilihat dari persamaan ini yang unknown itu adalah si H kan. Nah, terus kalau misalnya dibaca lagi, pengukuran tersebut menunjukkan tekanan sebesar sekian, P. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah ini. Ini kan kilopascal, ini kilopascal. Terus kemarin yang dikasih kiloparais, nah itu perlu dipikirin lagi ya. Nah, terus apalagi yang perlu dipikirin? Nah, berarti kan ini kita tahu kalau misalnya si yang unknown itu benar-benar cuma H. Nah, artinya si fungsi ini nanti akan dipengaruhi sama H. Sebutlah misalnya F apa gitu kan. Itu kan udah ada clue-nya ya. Misalkan kalau dalam fx berarti yang dipengaruhi apa, nah, kayak gitu. Nah, terus ini sebenarnya untuk pada pukul dan ini itu ini cuma cerita aja. Terus diminta untuk cari ketinggian H dengan metode yang bracket atau yang tidak bracket gitu. Nah, kalau yang bracket kita bisa pakai metode yang dissection sama yang regular falsi atau false position. Untuk yang non bracket itu kita bisa pakai Newton-Raphson sama secant. Nah, tapi kalau di Newton-Raphson kalian harus pastikan dulu yang Newton-Raphson ini si persamaan yang kalian buat, fungsi yang kalian buat ini bisa diturunkan atau enggak. Karena kalau nggak bisa diturunkan, kita nggak bisa pakai Newton-Raphson. Jadi dicek dulu dari fungsi yang kalian buat nanti bisa diturunin atau enggak. Oke, kalau secara ininya eh, outline ngerjainnya gimana? Jadi yang tadi udah aku jelasin, yang pertama kalian bikin dulu fungsinya dari fungsi yang sebelumnya. Gimana cara bikin fungsinya? Itu karena udah banyak angkanya, yang unknown-nya cuma satu, itu tinggal dibalik-balik aja gitu. Gimana caranya hanya yang di kiri atau pengen yang di kanan atau gimana. Nah, itu tinggal bikin fungsi aja, kalian manipulasi pakai aljabar bisa. Nah, terus tentukan variabel bebas yang mana, yang terikat yang mana. Tadi kan udah dikasih clue juga ya, indicate yang kita mau cari yang mana, yang terikat yang mana gitu. Nah, terus metode yang ingin digunakan, tadi pilih dari keempat itu. Tapi kalau ingin pakai Newton-Raphson, dicek dulu fungsi yang kalian gunakan, itu bisa diturunin atau enggak. Karena kalau enggak, jadi nggak bisa dipakai. Terus, untuk dari semua metode itu, kalian pilih. Kalian cari kode program yang sesuai sama metode. Nah, karena metode numerik ini sudah banyak sekali codingnya di website. Di code Ansar itu ada yang aku kasih dimodifikasi dari situ aja. Nah, terus jangan lupa di codingnya itu kan disuruh nentuin batas Galat yang dikehendaki. Eh, Kalau saran dari aku, masukin batas Galat yang kecil, misalnya 0,0001, 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 5, biar hasilnya lebih akurat. Saranku sih jangan masukin error yang cuma 0,1, karena itu jadinya eh, hasilnya bisa jauh sama hasil sebetulnya gitu. Jadi masukinlah error yang 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 5 gitu. Semakin kecil semakin baik. Nah terus kalian analisis. Nah bisa analisisnya itu kayak gimana? Bisa dari jumlah iterasi, bisa dari kalian bikin grafik evolusi Galat. Jadi misalnya kalau grafik evolusi Galat itu di iterasi ke-1 errornya sebesar apa, di iterasi kedua errornya segimana, di iterasi kelima errornya segimana. Harusnya kalau metodenya benar, di iterasi ke-1 errornya masih cukup besar, tapi di iterasi kelima itu errornya harusnya sudah cukup kecil. Artinya metodenya benar gitu. Tapi ketika misalnya di iterasi 1 errornya udah kecil, terus tiba-tiba di iterasi kelima errornya besar lagi. Nah, itu kemungkinan ada kesalahan di codingnya. Itu jadi bisa dianalisis.
Nah, contohnya di Newton-Raphson itu kalau misalnya ternyata fungsi kita itu nggak bisa diturunin, atau misalnya fungsinya salah atau gimana gitu, ntar bisa kayak gitu. Jadi di iterasi 2 errornya udah kecil, terus tiba-tiba di iterasi 3 errornya besar sekali gitu. Nah, itu bisa dianalisis kalau terjadi kayak gitu, apakah coding kalian yang salah, apakah metodenya yang salah, apakah memang eh, metodenya ini tidak bagus untuk fungsi ini. Nah, itu bisa di eh, analisis. Terus kalau misalnya kalian mau bermain-main dengan codingnya, misalnya mau, gue misalnya pengen bandingin nih antara kita masukin batas error, batas galat 0,1 sama batas galat 0,001 itu gimana gitu. Nah, itu bisa dianalisis. Pokoknya dari soal ini bisa diekspor, tapi sebenarnya intinya cuma mau nyari akarnya menggunakan dua metode gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, bisa langsung chat aja di grup ya. Oke, terima kasih, semangat mengerjakan.